mahasiswa diminta untuk mengidentifikasi apakah sudah ada kebijakan terkait perubahan iklim di kabupaten tersebut. Bupati, Pak. Ya Bupati, tapi kita mulainya dari Dinas Kesehatan, Pak. Dinas Kesehatan bagian apa? Bagian secara umum, jadi ini Lingkungan, bukan? umum, Pak. Jadi bisa masuk suara. Enggak suara? Enggak. Jadi mahasiswa awalnya identifikasi bukti, termasuk apakah sudah ada kebijakan yang terkait, misalnya dari RPJMD atau dari. Berarti Bapeda? Ya, di Bapeda. Nah, kemudian mahasiswa di UTS-nya ya, di UTS-nya itu mempresentasikan hasil dari evidensi tesis. Kemudian setelah UTS, mahasiswa ini kemudian melakukan analisis data. Jadi kita fokus ke data sekunder, dari data sekunder baik yang dimiliki oleh berasal dari dinas itu sendiri maupun data yang dikumpulkan mahasiswa misalnya dari BMKG maupun dari kita satelit, kemudian digunakan untuk mengumpulkan evidensi. Nah, ini sudah ada 2 kelompok. Kita persilakan dulu pada kelompok dari Kulon Progo ya. Silakan. Siapa? Nanti diperkenalkan dulu ya anggotanya. Silakan, Mbak Febri ya. Mbak Febri, silakan Mbak Febri. Kan mau diganti. Yang kelompok itu, Pak. Yang ini udah sadar. Apa Pak? Dipakai. Terima kasih Pak Adi. Wah, iya perizinan usahanya. Izin Bapak, kami dari kelompok Kulon Progo beranggotakan saya Febriani Putri. Aku di aku. Saya Farah Ataya. Aku Hasia. Dan Kan kamu betul. Saya Siti Nur Hamidah. Kan aku metode. Gantian. Oke. Jadi pada mata kuliah Kesling kita punya tugas akhir ya Pak, yaitu kalau dari kami mengangkat topik berkaitan dengan prediksi kejadian demam berdarah Denji berdasarkan variabel iklim di Kulon Progo dari Istimewa Yogyakarta tahun 2015-2025. Untuk latar belakang, kasus demam berdarah Denji di Indonesia ini selalu meningkat pesat, khususnya di daerah Istimewa Yogyakarta. Contohnya, ini bisa menyumbang kasus yang tinggi dan faktor iklim seperti suhu, curah hujan, kelembapan, dan fenomena global ENSO (ONI) mempengaruhi dinamika transmisi Denji. Namun besar pengaruhnya ini berbeda menurut karakteristik antar wilayah. Kemudian, sistem peringatan dini di Kulon Progo masih terbatas, sehingga diperlukan model prediksi bulanan yang mengintegrasikan meteorologi dan data kasus masa lalu yang bisa menjadi prediktor kejadian Denji di Kulon Progo. Nah, tujuan dari topik kali ini kita mau mengidentifikasi hubungan antara variabel meteorologi, diantaranya ada suhu, curah hujan, kelembapan, dan juga ONI dengan kejadian DBD bulanan di Yogyakarta, spesifiknya kita di Kulon Progo. Kemudian kita membangun model prediksi terbaik menggunakan kombinasi data iklim, ONI, dan juga autoregresi kasus DBD sendiri. Dan yang terakhir kita mau mengevaluasi kemampuan model secara internal. Data ini dilatih dari 2015 sampai 2019, kemudian divalidasi visual, data ujinya 2025 sampai 2025. Untuk data dan variabel metodenya akan dijelaskan oleh Farah. Jadi di sini menggunakan data dari 2015 sampai 2025 dan analisisnya dilakukan bulanan. Jadi datanya ini adalah jumlah kasus bulanan dan suhu rata-rata, kelembaban rata-rata seterusnya bulanan. Dan di sini untuk data cuaca sendiri diambil dari Google Earth Engine melalui Python. Kemudian untuk data iklim diambil dari website CPC. Kemudian untuk data Denji sendiri dari surveillance Kemenkes. Kemudian untuk metodenya, jadi kita itu akan membuat model 2 jenis model. Yang pertama model linear menggunakan GLM Gaussian. Kemudian yang kedua itu model GAM. Distribusi quasi Poisson. Itu untuk yang model yang lebih fleksibel, dia bisa kalau membutuhkan untuk non linear maka akan terplotkan non linear, jadi melengkung seperti itu. Dan untuk performanya nanti diukur dengan adjusted R-square. Nah hasilnya adalah berikut ini ada 2. Nah yang untuk linear model terlihat bahwa R-square-nya hanya 0,097, artinya hanya 9,7% variasi dari prediktornya itu menggambarkan yang
kasus dengue-nya itu. Nah, kemudian untuk model non-linear itu grafiknya ini bukan garis-garis patah-patah lurus, tapi dia ada yang bagian melengkung, lebih menyesuaikan, lebih fleksibel. Nah, dihasilkan error adjustment-nya lebih besar, sebesar 63%. Artinya lebih dari setengahnya itu kita bisa memprediksi dari variasi X itu bisa digambarkan ke Y-nya itu. Nah, dan dari sini didapatkan model terbaik yang R-squared-nya 63% ini, itu adalah kombinasi dari suhu pada lag 5, ini artinya 5 bulan sebelumnya, jadi suhu pada 5 bulan sebelumnya itu mempengaruhi kasus 5 bulan setelahnya, ditambah dengan suhu pada lag 6 bulan, kemudian curah hujan lag 2 bulan, kelembapan lag 7 bulan, ditambah kasus lag 1 bulan, ditambah kasus lag 4 bulan, dan juga ditambah ini lag 6 bulan. Dan di sini adalah keunikannya lagi adalah di sini nggak hanya menggunakan prediktor data iklim, tetapi juga menggunakan kasusnya sendiri. Jadi ada autoregresi juga. Nah, kemudian dihasilkan, intinya adalah model non-linear ini menghasilkan hasil yang jauh lebih baik. Dari visual saja sudah bisa terlihat. Pembahasan siapa? Aku? Boleh. Berikutnya pembahasan dilanjutkan oleh Mbak Mida. Baik, dari hasil ini kalau kita ketahui itu curah hujan itu berpotensi meningkatkan juga pertumbuhan nyamuk serta suhu hangat mempercepat perkembangan nyamuk, meningkatnya frekuensi untuk nyamuk itu menghisap darah serta memperpendek masa inkubasi virus dengue di dalam nyamuk Aedes aegypti tersebut. Kelembapan juga yang tinggi itu berhubungan meningkatkan nyamuk dengan perindukannya itu, jadi perkembangan telurnya. Selain faktor iklim penting juga mencerminkan keberlanjutan penularan di masyarakat serta mempengaruhi kasus penyakit nyamuk seperti dengue. Jadi perubahan iklim ini, variabel iklim ini di Kulon Progo ini dapat meningkatkan jumlah perindukan nyamuk untuk penyakit dengue seperti itu. Untuk kesimpulannya saya berikan terhadap. Baik, tadi adalah kesimpulan. Jadi berdasarkan ini itu bisa dilihat bahwa model non-linear itu lebih memiliki performa yang lebih baik dibandingkan model linear. Kemudian variabel cuaca dan iklim juga dapat digunakan untuk memprediksi kejadian dengue di Kabupaten Kulon Progo. Kemudian model prediksi ini juga dapat dimanfaatkan untuk memperkuat sistem peringatan dini kasus dengue di Kulon Progo. Mungkin itu saja dari pengerjaan kelompok Kabupaten Kulon Progo. Dikembalikan kepada Bapak. Terima kasih kelompok. Karena waktunya terbatas, kita langsung ke kelompok Gunung Kidul ya. Silakan sambil mau break snack, boleh, nanti waktunya keburu habis. Silakan. Tes. Oh, ini udah suak ya kayaknya. Udah suak ini. Oh, belum nyala. Belum nyala. Oke, terima kasih. Terima kasih atas kesempatan diberikan. Perkenalkan, saya Fusina Pascal Halo. Sebagai pembawa yang pertama dari kelompok Gunung Kidul, kami berasal dari ujung Jogja sana, akan membawakan materi presentasi poster kami mengenai pemodelan kejadian demam berdarah dengue. Oh iya, oke, anggota sini ada Mbak Catherine, di sini juga ada Mbak Fatia, dan satu lagi Mbak Maisa di sini ya, Mbak Maisa di sini. Oke, jadi kelompok kami itu melakukan analisis data dan membuat poster mengenai pemodelan kejadian demam berdarah dengue (DBD) berdasarkan variabel iklim di Kabupaten Gunung Kidul dari tahun 2015 sampai 2025. Untuk latar belakangnya sendiri, seperti yang kita tahu bahwa demam berdarah dengue itu adalah salah satu penyakit menular yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes, entah itu Aedes aegypti ataupun Aedes albopicus. Nah, untuk jumlah kasus DBD di Gunung Kidul sendiri itu dia sangat-sangat fluktuatif. Jadi dari 2015 itu dia hanya 397, dia naik, terus dia turun lagi, terus di tahun 2018 dia sama 175. Nah, di tahun 2019, terus lagi di tahun 2020 dia itu naik, terus di tahun 2021 dia turun lagi. Di tahun 2022 dia naik, 2023 dia turun, terus
dan puncaknya itu di kuartal 4 ini terjadi kenaikan yang sangat signifikan. Jadi bisa diperkirakan bahwa variabilitas iklim atau perubahan iklim yang di tahun 2024 ini itu sangat-sangat tinggi gitu. Bisa disebabkan oleh karena adanya faktor lingkungan seperti curah hujan dan juga ada variabilitas iklim yang kondisi lingkungan sekitar di Kabupaten Gunung Kidul. Nah, tetapi setelah naik di tahun 2024 dia itu turun lagi secara drastis di tahun 2025. Nah, oleh karena dasar latar belakang inilah kami membuat prediksi pemodelan kejadian bencana tinggi dengan tujuan yaitu untuk membuat model kejadian sehingga teman-teman dan Bapak Ibu semua bisa mengetahui prediksi gitu di tahun 2026 ini apakah kasusnya dia akan turun atau akan naik lagi. Untuk metodenya bisa dijelaskan oleh Selanjutnya, untuk metode yang kami gunakan, kami menggunakan beberapa variabel iklim untuk dianalisis seperti suhu, curah hujan, kelembapan, dan juga ada variabel ONI atau Oceanic Nino Index di spesifik di Gunung Kidul, Yogyakarta dari tahun 2015 sampai tahun 2025. Nah, datanya ini kami kumpulkan melalui data sekunder yang diambil dari Badan Pusat Statistik dan juga data observasi satelit NASA National Aeronautics and Space Administration. Nah, untuk analisis datanya atau pemodelannya kami menggunakan berdasarkan variabel iklim yang dilakukan menggunakan software R. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai hasil. Di sini kami mendapatkan dua model. Yang pertama yaitu linear model dan non-linear model. Linear model ini sebagai baseline yang mana kami cuma menggunakan satu variabel yaitu suhu. Di sini linear model hanya nilai R-nya itu sekitar 0,12 sampai 0,26 yang artinya linear model itu menjelaskan sekitar 12% hingga 26% kejadian DBD. Lalu pada non-linear model itu kami menggunakan gabungan data suhu seperti dari data suhu gabungan semua variabel yaitu dari data suhu, curah hujan, kelembapan dan ONI. Yang mana di sini kami mendapat nilai R-nya sekitar 0,909 yang artinya 90% dapat membaca kejadian memprediksi kejadian Genji di Gunung Kidul. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa non-linear model yang paling bagus membaca kejadian DBD di Gunung Kidul sehingga ini bisa menjadi operational early warning system di real setting ke depannya. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk masing-masing kelompok. Ini mohon maaf karena waktunya terbatas, kita tidak ada sesi tanya jawab, kita langsung kembali ke kelas. Sekali lagi terima kasih dan semoga yang dipelajari selama kuliah bermanfaat dan ketemu lagi di perkuliahan berikutnya. Sebelum kita tutup, kita foto bersama dulu.